Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tata nama dan struktur alkana. Sebelum masuk ke materi tata nama dan struktur alkana, maka kita perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan struktur Lewis berikut. Masih ingatkah kamu dengan materi pelajaran ini? Berapa atom H yang dapat berikatan dengan satu atom C? Perhatikan gambar berikut ini. Apakah bunga-bunga ini namanya sama? Begitu juga dengan senyawa hidrokarbon. Walaupun dari kelompok atau golongan yang sama, tetapi mempunyai nama yang berbeda-beda. Untuk itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memberi nama senyawa-senyawa alkana dan cara menggambarkan struktur senyawa-senyawa alkana melalui materi tata nama dan struktur alkana. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menentukan nama senyawa alkana menurut UPAC, kemudian menggambarkan struktur senyawa alkana. Yang berikutnya adalah menganalisis struktur senyawa alkana berdasarkan namanya untuk menentukan nama senyawa yang benar. Adapun kompetensi dasar untuk aspek keterampilan adalah membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Dengan indikator pencapaian kompetensi, membuat model visual struktur molekul alkana berdasarkan nama senyawa dengan menggunakan plastisin. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran yang pertama adalah melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dengan rasa ingin tahu, diskusi kelompok antar peserta didik dan guru dengan demokratis melalui platform digital Google Classroom. Peserta didik dapat menentukan nama senyawa alkana menurut UPAC dengan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dengan rasa ingin tahu, diskusi kelompok antar peserta didik dan guru dengan demokratis melalui platform digital Google Classroom, peserta didik dapat menggambarkan struktur senyawa alkana dengan teliti. Yang ketiga, melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dengan rasa ingin tahu, diskusi kelompok antar peserta didik dan guru dengan demokratis melalui platform digital Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis struktur senyawa alkana berdasarkan namanya untuk menentukan nama senyawa yang benar. Yang keempat, melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dengan rasa ingin tahu, diskusi kelompok antar peserta didik dan guru dengan demokratis melalui platform digital Google Classroom, peserta didik dapat membuat model visual struktur molekul alkana berdasarkan nama senyawa dengan menggunakan plastisin dengan teliti. Amati senyawa-senyawa berikut. Apakah pertanyaan yang muncul di pikiran kamu ketika kamu mengamati gambar ini? Coba kamu tulis pertanyaan itu di buku catatanmu. Rumuskan pertanyaan tersebut dalam bentuk kalimat tanya. Apa itu alkana? Alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Bagaimana cara memberi nama senyawa alkana? Tata nama alkana.
tata nama senyawa hidrokarbon alkana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tata nama menurut IUPAC, yang sering disebut nama sistematik atau nama IUPAC. Kemudian yang kedua, senyawa alkana bisa diberi nama dengan tata nama trivial atau nama biasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, awalan normal atau disingkat dengan N pada alkana rantai lurus, dan awalan iso untuk cabang seperti CH3 yang terikat pada atom C nomor 2. Berdasarkan aturan IUPAC, penamaan alkana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mempunyai cabang terbanyak. Bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai cabang terbanyak untuk menjadi rantai induk. Rantai induk diberi nama alkana rantai lurus bergantung pada panjang rantai. Rantai karbon ataupun atom karbon selain rantai induk itu disebut cabang. Cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Yang kedua, memberi penomoran. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga cabang mendapat nomor terkecil. Jika terdapat dua atau lebih cabang sejenis, hal ini dinyatakan dengan awalan di jika cabang sejenisnya 2, tri jika cabang sejenisnya 3, tetra jika cabang sejenisnya 4, penta jika cabang sejenisnya 5, dan seterusnya. Jika penomoran ekivalen dari kedua ujung rantai induk, maka harus dipilih sehingga cabang yang harus ditulis terlebih dahulu mendapat nomor terkecil. Berikutnya, yang ketiga, menuliskan nama senyawa. Penulisan nama dimulai dengan nama cabang sesuai urutan abjad. Kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Jika terdapat dua atau lebih cabang sejenis, maka cabang sejenis tersebut dinyatakan dengan awalan, seperti yang disebutkan di langkah nomor 2. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda atau strip. Contoh, tulislah nama senyawa alkana berikut. Penyelesaian contoh soal di atas dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang punya atom C paling banyak. Untuk soal ini, rantai induk adalah yang lurus karena yang lurus punya atom C terbanyak. Nah, sisanya adalah cabang. Kemudian kita memberi penomoran. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Maka untuk senyawa ini penomoran kita mulai dari kiri. Karena dari kiri kita menomori, maka kita akan ketemu cabang pada nomor 2, cabang pertamanya. Nah, sementara kalau kita kasih nomor dari kanan, maka kita akan ketemu cabang pertama di nomor 4. Maka untuk senyawa ini penomoran dimulai dari kiri. Kemudian, langkah berikutnya menuliskan nama senyawa. Untuk menuliskan nama senyawa, kita perhatikan dulu cabangnya. Di sini ada 2 cabang yang berbeda. Yang pertama cabangnya adalah metil, kemudian yang berikutnya ada etil. Nah, untuk penulisan cabang, kita harus mengikuti urutan abjad. Kita akan ketemu dulu dalam urutan abjad daripada M. Maka cabang etil kita tulis terlebih dahulu daripada cabang metil. Maka dalam penulisan posisi cabang ditulis terlebih dahulu. Posisi etil itu ada pada nomor 3, maka di sini ditulis 3 etil. Kemudian baru cabang berikutnya ada metil pada posisi nomor 2, maka di sini ditulis 2 metil. Kemudian kita tulis rantai induknya yang C-nya 6 tadi namanya heksana. Maka diperolehlah nama senyawa ini 3 etil 2 metil heksana.
Untuk menggambarkan struktur alkana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan jumlah atom C. Jumlah atom C yang dituliskan sesuai dengan nama rantai induk. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk. Penomoran bisa dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang kita inginkan, boleh dari kiri, boleh juga dari kanan. Kemudian langkah ketiga, menuliskan cabang. Rumus molekul cabang yang ditulis sesuai dengan gugus alkil yang ada pada senyawa tersebut. Kemudian langkah keempat, melengkapi jumlah atom H pada rantai induk. Nomor 2, tulislah struktur senyawa 3,4-dietil 3-metil oktana. Langkah penyelesaian soal ini, yang pertama, menuliskan jumlah atom C. Jumlah atom C yang kita tulis sesuai dengan jumlah atom C pada soal, yaitu rantai induknya oktana, maka atom C-nya 8. Kita tulis 8 atom C. Langkah kedua, memberi nomor pada rantai induk. Nah, rantai induk kita nomori, boleh dari kiri ataupun dari kanan. Nah, kemudian langkah ketiga, menuliskan cabang. Sesuai dengan soal, cabangnya ada di nomor 3 dan 4. Itu ada cabang etil, maka kita tulislah cabang etil di nomor 3 dan nomor 4. Setelah itu ada cabang berikutnya metil pada nomor 3, maka kita tulis metil pada nomor 3. Langkah berikutnya, melengkapi jumlah atom H pada rantai induk. Kita lengkapi atom H di rantai induk sehingga semuanya stabil. Sehingga diperolehlah struktur senyawa 3,4-dietil 3-metil oktana seperti ini. Membuat model visual struktur alkana. Model visual struktur senyawa alkana dapat dibuat dengan menggunakan plastisin. Berikut diberikan contoh langkah-langkah kegiatan membuat model visual struktur senyawa alkana menggunakan plastisin. Yang pertama, menyiapkan alat peraga atom C dan H yang diperlukan, yaitu plastisin. Yang kedua, merangkai atom C dan H dengan menggunakan alat peraga yang tersedia. Berikut disajikan video pembuatan struktur senyawa alkana menggunakan plastisin. Dalam video berikut, senyawa alkana yang dibuat adalah senyawa dengan rumus molekul C2H6 atau etana. Adapun plastisin yang digunakan sebagai atom C adalah plastisin yang berwarna orange, dan yang digunakan sebagai atom H adalah plastisin yang berwarna kuning. Dan alat penghubung antara atom C dan H yang digunakan adalah tusuk sate atau lidi sate. Berikut videonya. Untuk membantu memahami cara menggambarkan struktur senyawa alkana dan cara menentukan nama senyawa alkana dapat dilihat melalui link video berikut. Berdasarkan paparan di atas, kerjakanlah LKPD yang telah dibagikan.